Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai matematika. Oh ya, bagi teman-teman yang belum tahu, di channel ini ada beberapa tema yang dibahas, diantaranya adalah tentang statistika, penelitian dan publikasi, matematika, dan pendidikan. Nah, bagi teman-teman yang tertarik di salah satu topik tersebut, bisa dicek di bagian playlist. Atau bisa juga dengan melihat indikator nama di bagian kanan dari foto setiap thumbnail. Di situ ada keterangan mengenai klasifikasi setiap videonya. Oke? Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembuktian sifat fungsi eksponen pada bilangan kompleks. Silakan disimak. Oke, kita berangkat dari definisi terlebih dahulu. Jika kita punya W sama dengan E pangkat Z, dengan Z-nya ini adalah bilangan kompleks, X plus Y, maka kita bisa tuliskan W sama dengan E pangkat X plus Y. Nah, karena ini pangkat, jadi kita bisa pecah ya, jadi E pangkat X kali E pangkat Y, sesuai dengan aturan perpangkatan. Nah, ini sama saja dengan E pangkat X kali cos Y plus I sin Y. Ini adalah definisi dari fungsi eksponen pada bilangan kompleks. Nah, di video kali ini kita fokus pada sifat-sifat fungsi eksponen dan bagaimana untuk membuktikan sifat-sifat tersebut. Kita mulai dari sifat yang pertama. Sebenarnya sifat yang pertama ini sudah nggak asing, karena di bentuk pangkat dan logaritma, teman-teman juga sudah mempelajari hal ini. Jadi sifat yang pertama adalah E pangkat Z1 kali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Jadi kalau misalkan ada bentuk eksponen bilangan kompleks, maka perkalian sama halnya dengan menjumlahkan pangkatnya. Nah, kita coba untuk membuktikannya ya, berdasarkan definisi yang kita punya. Buktinya misalkan E pangkat Z1 itu sama dengan E pangkat X1 kali cos Y1 plus I sin Y1. Ini dari mana? Ini dari definisi yang kita peroleh. Dengan demikian, untuk Z2, E pangkat Z2, kita juga bisa melakukan hal yang sama, yaitu E pangkat X2 kali cos Y2 plus I sin Y2. Nah, maka kalau kita misalkan mengalihkan dua fungsi eksponen dalam kompleks ini, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi kita tuliskan aja ya untuk definisinya. Nah, kita lihat ini semua kan perkalian. Nah, kita kelompokkan nih. E pangkat X1 kali E pangkat X2. Jadi kita kumpulkan yang memuat E. Nah, kemudian yang lainnya kita tulis ulang aja. Jadi tinggal cos Y1 plus I sin Y2 kali cos Y2 plus I sin Y2. Nah, untuk E pangkat X1 kali E pangkat X2 ini kita menggunakan konsep dari bilangan real. Kenapa? Karena E sendiri itu adalah bilangan real. X1 dan X2 itu juga bilangan real juga. Jadi kita bisa menggunakan konsep perpangkatan pada bilangan real. Dimana kita nggak usah membuktikan lagi, karena kita sudah membuktikannya ketika mempelajari konsep bilangan real. Jadi di sini berlaku E pangkat X1 plus X2. Nah, hal ini nggak bisa kita langsung lakuin ketika melibatkan bilangan kompleks, karena kan belum dibuktikan. Oke, kita lanjutkan. Cos Y1 kali cos Y2, ini dikalikan biasa ya, plus I cos Y1 sin Y2. Oh, sorry. Ini harusnya bukan Y2 ya, Y1. Salah tulis. Hasilnya adalah I sin Y1 cos Y2 min sin Y1 sin Y2, karena I kali I ya, jadi hasilnya negatif. Kita tulis lagi di sini. Nah, kita lihat nih, cos Y1 cos Y2 dengan min sin Y1 sin Y2. Udah nggak asing ya dengan
trigonometri ini. Cos min sin sin. Nah, cos min sin sin itu sama dengan cos jumlah dari sudut tersebut. Jadi cos Y1 plus Y2 plus I kali, nah kalau ini kita mulai dari sin cos sin. Nah, teman-teman harusnya ingat ya, untuk ini itu sama saja dengan sin Y1 plus Y2. Oke? Nah, kemudian ini kita tulis lagi X1 plus X2 kali. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ada cos Y1 plus Y2 plus I sin Y1 plus Y2. Ini kan sama saja dengan definisi bilangan kompleks ya, yaitu cis Y1 plus Y2, ya kan? Cos plus I sin. Nah, kalau kita kaitkan dengan prinsip Euler pada bilangan kompleks, cis Y1 plus Y2 ini sama saja dengan E pangkat I kali Y1 plus Y2. Karena biasanya kan kalau bilangan kompleks, cis theta kan? Nah, tetanya ini adalah Y1 plus Y2. Jadi tinggal mengganti, kalau kita mau ganti ke Euler, mengganti tetanya dengan Y1 plus Y2. Jadi di sini kita punya E pangkat I kali Y1 plus Y2. Oke, nah ini mulai kelihatan pembuktiannya. Oke, kita pisahkan masing-masing karena ini semuanya bentuk perpangkatan dari E ya. Untuk bilangan pokoknya sama yaitu E. Oke, E pangkat, ini kita jabarkan. Ini X1 plus X2 kali plus I Y1 plus I Y2. Kenapa? Ini kan sama-sama perkalian, jadi pangkatnya kita jumlahin aja semuanya. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, coba lihat di sini, X1 plus IY1, itu tidak lain adalah Z1. Kemudian X2 dengan IY2, tidak lain adalah Z2. Jadi ketemu nih. Nah, ini adalah soal yang tadinya. Kemudian, ini adalah hasil pembuktiannya. Terbukti ya? Kita lanjutkan ke sifat yang kedua. Nah, kalau yang tadi perkalian, ini adalah pembagian. E pangkat Z1 per E pangkat Z2, apakah sama dengan E pangkat Z1 min Z2? Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mencoba dulu untuk membuktikan sifat ini, boleh di-pause dulu videonya, kemudian silakan dibuktikan, nanti kita cek bareng-bareng apakah ada step yang salah atau apakah justru nggak terbukti. Oke? Oke, kita lanjutkan. Untuk teman-teman yang udah nyoba untuk ngebuktiin ini, kita coba cek ya bagaimana proses pembuktiannya. Sama seperti tadi, kita jabarkan Z-nya per definisi dari bilangan kompleksnya. E pangkat X1 plus Y1 per E pangkat X2 plus Y2. Ini sama dengan, kita sesuaikan dengan definisi yang sudah kita miliki tadi. E pangkat X cos Y1 plus I sin Y1 per E pangkat X2 kali cos Y2 plus I sin Y2. Nah, E per E ini sama ya dengan yang perkalian. Ini kita pakai konsep dari bilangan real, jadi kita bisa langsung membuatnya seperti ini. E pangkat X1 min X2. Nah, kemudian untuk yang ini, cos Y1 plus I sin Y1, cos Y2 plus I sin Y2, kita menggunakan aturan pembagian pada bilangan kompleks. Untuk teman-teman yang lupa bagaimana cara membagi bilangan kompleks, silakan cek link video mengenai pembagian pada bilangan kompleks. Ini cos Y1 cos Y2 plus atas bawah sin Y1 sin Y2 ditambah menyilang ke kanan I sin Y1 cos Y2 dikurangi menyilang ke kiri min cos Y1 sin Y2 per kuadrat dari penyebutnya, cos Y kuadrat plus sin Y2 kuadrat. Oke, nah kemudian ini kita tulis lagi. Kita kalikan. Nah, kita coba lihat di sini. Di sini ada identitas trigonometri lagi nih. Cos plus sin. Nah, ini kita tahu ya.
Ini adalah sifat trigonometri. Kemudian kita lihat di sini ada cos kuadrat plus sin kuadrat. Ini juga identitas trigonometri, hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang ini, sin cos min cos sin. Ini juga sifat trigonometri. Jadi kita banyak sifat trigonometrinya. Jadi untuk yang pertama, untuk cos plus sin, ini adalah sama saja dengan cos Y1 min Y2 plus kalau sin cos min cos sin sama dengan sin Y1 min Y2. Ini I-nya saya keluarkan. Nah, untuk penyebutnya kita nggak tulis karena dia sama dengan 1 ya. Jadi kita nggak tulis, nggak apa-apa. Selanjutnya, nah ini kita lihat nih, sudutnya udah sama. Kemudian ada cos plus I sin, berarti ini sama saja dengan cis Y1 min Y2. Sama halnya dengan yang tadi, ini bisa kita tulis E pangkat I kali Y1 min Y2. Oke, kita lanjutkan. E pangkat X1 min X2 kali E pangkat I kali Y1 min Y2. Selanjutnya di sini E pangkat X1 min X2, karena ini perkalian eksponen ya, kita bisa menjumlahkan pangkatnya seperti tadi. Jadi E pangkat X1 plus I Y1 min X2 plus I Y2. Hasilnya adalah E pangkat Z1 min Z2. Terbukti ya. Oke, kita lakukan pembuktian untuk sifat yang ketiga, yaitu modulus dari E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Buktinya, oke, berdasarkan definisi dulu. E pangkat Z-nya kita bisa jabarkan menjadi E pangkat X cos Y plus I sin E. Modulus E pangkat X sama dengan E pangkat X, sama-sama real. E-nya real, X-nya juga real. Nah, modulusnya ini ya nilai mutlaknya itu. Nah, kemudian untuk yang modulus cos Y plus I sin Y, ini menggunakan konsep modulus yang sudah pernah kita bahas. Silahkan cek link kalau teman-teman perlu mengingat kembali mengenai modulus ini. Oke, kita lanjutkan. Jadinya cos kuadrat Y plus sin kuadrat Y. Oke. Nah, ini tadi, ini menggunakan identitas trigonometri, hasilnya adalah 1. Maka, E pangkat X kali akar 1, ya 1. Jadinya E pangkat X. Terbukti ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembuktian yang keempat, yaitu E pangkat Z plus 2K PI, ini sama dengan E pangkat Z. Buktinya, E pangkat Z plus 2K PI sama dengan, kita jabarkan, E pangkat Z kali E pangkat 2K PI. Oh ya, ini K-nya adalah elemen dari bilangan bulat. Oke, kemudian untuk 2K PI. 2K PI ini adalah sudut ya. Kita ingat kembali untuk E pangkat I theta, I pangkat theta itu kan sama dengan cis theta ya. Jadi kita coba ini 2K PI, ini karena sudut kita anggap dia theta, maka kita bisa jabarkan untuk E pangkat 2K PI ini sama dengan cos dari 2K PI plus I sin dari 2K PI. Oke. Nah, kemudian kita cek lagi nih, untuk kita andai-andai nih, kalau misalkan K-nya sama dengan 0, maka akan ketemu cos-nya adalah 0. Cos 0, maka akan ketemu cos 0 itu adalah 1. Dan sin 0 akan ketemu 0. Oke. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa berarti ini hasilnya adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Ya kan? Kita perhatikan di sini. 2pi itu kan artinya satu putaran penuh. Ya, 2pi itu satu putaran penuh. Berarti kalau misalkan nih kita buat suatu sudut theta, kemudian kita putar sebanyak 2pi. 2pi. Nah, sudutnya memang lebih besar ya. Artinya 2pi plus theta. Tapi sebenarnya untuk nilai dari bilangan kompleksnya itu tetap sama. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya dalam membahas ketika bilangan kompleks dalam bentuk kutub. Nah, ini sebenarnya nilainya sama.
Oleh karena itu, walaupun ini 2K-nya berapapun, pasti nilai cos dan nilai sin-nya itu akan tetap sama gitu. Ini karena ini skornya 1 ya, jadi dia hasilnya adalah E pangkat Z. Terbukti ya. Oke, itu tadi untuk pembahasan mengenai pembuktian dari sifat eksponen dari bilangan kompleks. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.